Halo bos, harga saham wajar di sini. Kali ini kita bahas kode saham HEXA, Hexa, Hexindo Adi Perkasa. Ya, ini request dari bos kita, Bos Samun dan juga Bos Draku. Ya, ini perusahaan memiliki corporate action. Ya, dia bagi dividen ya. Nih, dividen ongoing. Payment date di 21 Oktober. Ya, selamat untuk teman-teman bos-bos yang memegang Hexa mendapat dividen Rp799 per lembar. Kalau punya satu lot berarti berapa tuh? 79.000 ya kan? 79.000. Satu lot kan 100 lembar ya. Berarti ya dapat 79.000. Ya, berarti dapat 79.000 ya. Selamat. Itu satu lot. Kayaknya nggak ada orang yang cuma megang satu lot doang di Hexa. Ya berapa ya? Ya minimal 50 lot gitu kan. Oke, ini grafik 5 tahunannya ya. Meningkat teman-teman. Meningkat ya. Tadang. Grafiknya bagus sekali. Ada peningkatannya bagus sekali ya. Ini tahun 2020 ya, seperti kita tahu pandemi. Intinya grafik secara umumnya itu meningkatnya kayak gini ya. Kadang bagus. Oke, ini Hexa, Hexindo Adi Perkasa. Ini perusahaan barang perindustrian. Oke, kita mau lihat company backgroundnya. Hexindo berfokus pada penjualan alat berat. Oh, penjualan alat berat. And after sale service dari produk-produk terkenal seperti Hitachi dan Bell. Hitachi. Oh alah, ini kalau teman-teman tahu ya Hitachi ya, ini banyak dipakai loh ini. Saya sering banget lihat eksavator merek Hitachi. Pokoknya yang paling sering saya lihat tuh Hitachi, Kobelco, CAT udah itu. Tapi paling sering nih Hitachi sama Kobelco sih yang sering saya lihat itu di di Kalimantan. Sebagai pendekatan layanan terpadu untuk menawarkan berbagai jenis solusi alat berat memenuhi kebutuhan pelanggan, Hexindo memiliki banyak fasilitas. Oke, intinya kita udah tahu dah dia jual alat berat. Oke, dia jual alat berat ya. Ini masyarakat punya 21,29%. Kemudian ada Itochu Corporation sama Hitachi. Oh, ini punya Hitachi ya kayaknya ya. Punya 48 sama 25 nih, Itochu Corporation. Masyarakat 21, tapi oke juga ya. Dia nih ya, kita buka Excel kita. Dia bagi dividen 121,97 loh. Gokil. Lebih 100%, lebih dari 100% untuk ini ya, untuk tahun ini. Nah, 799. Lihat aja free cash flow-nya. Free cash flow-nya itu cuma Rp365 per lembar. Dia bagi dividen Rp799 per lembar. Gokil. Market cap-nya, saya kira market cap-nya di atas 10.000 ya, ternyata 10.000 miliar maksudnya ya, 10 triliun gitu. Ternyata 5 triliun. Di bawah 10 triliun. Oke, ini PER-nya 6,24 dan PBV-nya 2,07. Kalau kita kalikan masih di bawah 25 ya. ROE-nya tinggi sekali 33,20, ROA-nya 18, NPM-nya rata-rata 5 tahun terakhir 9,07. Saya kira NPM-nya ini gede juga. Ternyata di bawah 10. Kemudian pertumbuhan laba. Nah, pertumbuhan labanya meningkat ya. Dari tahun 2018. Nah, ini datanya ini dari cuman di kuartal 1 doang nih. Saya lihat dari Stockbit ya. Terakhir data laporan keuangannya itu di kuartal 1. Ya, ini saya ambil dari Stockbit. Rata-rata kan yang lain itu terakhir kan di kuartal 2 ya. Sebentar lagi tuh mungkin di akhir ini ya, di akhir Oktober ya, harusnya udah laporan keuangan kuartal 3 sih. Ya enggak? Nah, ya ini ya, meningkat ya. Dari 2018 ke 2022. Ada peningkatan ya.
Kemudian kita mau lihat valuasinya. Harga saat ini di 5.875. 5.000 oke, 5.825. Salah tulis. 5.825 ini tanggal 11 Oktober. Book value per share-nya ini 2.884,35, IPS-nya 957,63. Nah, ini data historis PBV-nya dan PER-nya ya, terakhir di kuartal 1. Oke. Nah, ini PER-nya nggak ada angka minus, tidak ada angka minus. Oke, kita lihat valuasinya berdasarkan, rata-rata PBV di 5 tahun terakhir itu 1,31, 10 tahun terakhir 1,50. Sehingga kita dapat harga wajarnya untuk satu nilai itu 4.059. Udah overprice ya. Ini berdasarkan historicalnya ya, historicalnya. Bagaimana dengan PER-nya? PER-nya juga sama ya. Oh enggak, PER-nya diskon 23,9%. Ini berdasarkan PER-nya. Kenapa bisa? Ya ini, kalau kita lihat historicalnya, ini kan PER saat ini ya 6,42. Lihat ya secara historisnya. Nah, besar ya, ada 10, 11, kemudian ya di angka-angka di atas puluhan lah, di angka sekitar 10 lah gitu. Kemudian sekarang udah ke 6,42. Sehingga rata-ratanya kan ini di 5 tahun terakhir itu 6,79, di 10 tahun terakhir itu 9,19 tuh. Bahkan kalau harga wajar di 10 tahun terakhir rata-ratanya itu 8.803 tuh, ya kan. Dan kalau kita, ambil rata-rata dari 6.500 sama 8.000 jadi 7.652, ya kan. Diskon 23,9%. Nah, kalau kita gabungkan, harga wajar di sini 7.652 dengan 4.059, maka dapatlah harga wajar gabungannya itu diskon ya 0,5%. 0,5%. 1% juga nggak nyampe. Yang jadi pertanyaan, bisa nggak kita patokannya cuman berdasarkan PER-nya aja? Nah, bisa, bisa aja. Yang jadi, pegangan adalah, ya kinerja dia semoga semakin meningkat gitu. Dia tetap terus mencetak laba sampai beberapa tahun ke depan, itu harapan kita ya. Harapan pemegang saham, Hexa. Harapan semuanya lah. Oke, ini ya. Coba kita mau lihat valuasi kalau kita bandingkan dengan industri dan sektor yang sama. Nah, ini kita ganti dulu warna spidolnya, warna biru deh. Nah, ini current P/E ratio, current price to sales, dan current price to book value. Ini Hexa ya, Hexa. Ini ada AMF, GMLIA, dan JECC. Nah, P/E ratio Hexa 6,08, dia unggul di industrinya, dia juga unggul di sektornya. Oke. Price to sales-nya Hexa itu 0,68, dia unggul di rata-rata industrinya, tetapi dia ini ya, dia kalah di rata-rata sektornya walaupun nggak beda jauh, cuman beda 0,03. Ya bisa dibilang sama lah. Kemudian price to book value 1,30, ya dia kalah ya di rata-rata industrinya. Kemudian di rata-rata sektornya juga dia kalah. Jadi secara PBV-nya dia cukup ini ya, cukup mahal. Ya udah mahal nih. Sama juga kayak tadi di ini ya, kita ukur historical PBV-nya juga udah overpriced. Tetapi kalau kita lihat dari apanya nih, PER-nya ya kan, dari PER-nya masih oke nih, masih oke. Coba kita ambil 8,22 deh, 8,22 kita masukkan ke sini. 8,22. Nah, ini kita kalikan ya. 2.884 kita kalikan 8,22. Hasilnya
Sorry sorry, 8,22 itu EPS ya? Dodol dodol. Oke oke, sorry 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 sorry. 957,63 kita kalikan sorry teman-teman, 8,22 oke, dapatlah 7.871 ya kan. Kalau kita mau cari diskonnya berapa, ini sekitar berapa nih diskonnya nih ya? Lah, belum dibagi. Nah ini dia. Loh kok gini? 7.000 iya kan? Kok nol ya? Loh kok nol sih? Sama dengan 7.000 dalam kurung 7.000 kurangi 5.000 tutup kurung per 7.000. Nah, lah kok bisa ya ini? Ada apa gerangan? Kenapa tidak bisa bagi 7.000? Nah, ini dia. Ini nggak tahu nih kenapa nih error nih. Oke, 26% sama juga ya. 23,9 ini 26%. Itu valuasi kalau kita lihat dari pair-nya doang ya. Kalau secara PBV dia udah overprice nih. Ini di, rata-rata di industrinya udah kalah, rata-rata di sektornya juga udah kalah. Bedanya 2 kali lipat malah. Kecuali di price to sales ya, ini masih beda-beda tipis. Oke, kita mau lihat sentimennya ini ya. Kita mau lihat prediksi investor-investor di Stockbit ya kan. Karena investor-investor di Stockbit sangat lucu sekali. Isinya bukan orang-orang serius semua, isinya orang lucu, orang pelawak di sini. Mulai serok tipis-tipis HEXA melewati krisis sampai tahun depan, 7.500. Kayaknya saya kurang setuju nih kalau buat serok hari ini, apa, untuk saat-saat ini ya. Dia ini masih ini loh, masih mau apa ini, masih mau turun lagi nih. Grafiknya tuh lihat tuh. Ya, teman-teman. Grafiknya ini masih mau turun lagi ini. Kita lihat 1 tahunnya. Nah, tuh tuh tuh. Ini yang grafik 1 tahun ini ya. Kita kasih warna biru. Nah, ini nih. Ini mau turun kan. Bagus apa ya? Kalau emang mau masuk ke Hexa kayaknya lebih bagus tunggu dulu momennya bakal mau naik. Saat kapan? Ya lihat aja grafiknya gitu ya. Terus lihat aja beritanya bahwa beritanya tuh udah adem ayem. Sekarang itu berita itu apa ya? Kalau kita lihat di YouTube atau di berita-berita channel nasional tuh tahun depan resesi, krisis dan segala macamnya. Oke, Hexa 7.500, Hexa tren patah, diskon apa ini? Disclaimer on. Oh, dikirain diskon 5.500. Oke. Hexa udah jual aja, semuanya nanggung kalau ke 5.000 mah. Oke, ya kan? Ini lagi ini sih. Dia trennya lagi bearish. Gila, bisa nggak ada yang jual loh, makanya ini pakai duit duit pinjam lagi. Hexa gila, bisa nggak ada yang jual loh. Hah, maksudnya? Bisa nggak ada yang jual loh, makanya ini pakai duit pinjam lagi. Waduh, eee, jangan berinvestasi memakai uang pinjaman ya. Aduh 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 aduh, jangan jangan seperti itu. Apa saya salah tangkap atau gimana ya? Makanya ini pakai duit pinjam lagi. Aduh, jangan jangan berinvestasi pakai duit pinjaman. Lebih baik tidak usah berhutang. Hexa simpel aja 6.885. Oke. Positif. Habis harga 5.875 kayaknya bakal bounce. Disclaimer on, bukan ajakan jual beli. Oke. 5.875. Bawah Hexa 5.800. Duil Swanto 5.800. Oke.
Tadi itu 58.50 belum aku masukin ya? Habis harga 5 aduh ini salah tulis nih. 58.50. Lah masih positif ya? Sini bearish. Ini tanggal berapa? 3 Oktober. Oke, udah nggak relevan ya. Hapus aja. 5.000. Ya udah apa sih? Udah miss nih. Dia pasang bearish prediction, tapi udah miss. Jadi nggak relevan lagi gitu. Terus di sini kalau kita masukin jadi positif sentimennya padahal dia mau bearish kan. Hexa 5.800 masih bisa nggak ya? 5.000 masih bisa kan? 5.800 ya benar. Jadi sesuai ya dia bearish, terus di sini juga bearish gitu. Apa sentimennya negatif. Aku tunggu di bawah harga itu 5675. Oke. Jadi orang-orang yang pasang bearish prediction ini mau nyerok emang kebanyakannya. Hexa 6.000. Bearish prediction tapi 6.000. Sekarang udah berapa nih? 5825 loh. Ini 30 September. Waduh, duh. Udah ini ya, udah apa ya? Udah nggak relevan lagi. Soalnya tuh, ini orang-orang pak kasih nih, tuh ya, kasih trennya itu ini semua bearish. Kasih bearish semua. Lihat, kasih bearish semua. Oke, anggaplah ini bearish ya semuanya. Jadi positifnya cuma 3. Nah, bearishnya itu 7. Jadi sentimennya negatif. Oke, ini udah terlihat jelas ya apa kesimpulannya ya. Hexa. Oke ya, hexa. Loh kenapa aku pakai pulpen hijau? Biarlah. Oke, secara fundamental, secara valuasi historisnya, secara valuasi comparison di industri yang sama, kemudian sentimennya ya. Nah, fundamentalnya tadi pertumbuhan labanya ya, pertumbuhan labanya itu oke, meningkat ya pertumbuhan labanya. Kemudian kinerjanya ya, ROE-nya tinggi. Kemudian yang menarik juga adalah dividennya. Dividennya ini tinggi juga ya, dividen. Nah, kenapa kita bisa bilang tinggi? Dia kita lihat dari payout ratio-nya ya, payout-nya. Payout ratio-nya itu tadi berapa? 120-an% coba. Bayangin dong. 120%. Ngeri. Nah, ini valuasi historisnya udah ini ya. Udah mahal. 0,5% valuasi apa harga diskon gabungannya 0,5%. Aduh, nggak menarik ya. Ini berdasarkan valuasi historis. Bagaimana secara valuasi comparison di industri yang sama? Nah, ini juga sama. Dia cuman unggul di ininya ya, kinerja pernya dari PE rasionya, price earning rasionya gitu. Dari berdasarkan PBV-nya tidak gitu ya. Ini kita kasih silang, ini kita kasih oke gitu. Sama nih di valuasi historical di pernya kan 20-an% tadi ya. Nah, ini juga sama 20-an%. Tapi kalau kita gabungkan ini yang tadi PBV dengan pernya dapatlah segini 0,5%. Terus yang ini gimana? Ya yang PBV-nya sama juga, yang PBV-nya udah over value, yang pernya masih ini, masih bagus gitu ya. Jadi apa ya? Jadi kurang meyakinkan gitu. Beda yang saham-saham yang udah kita bahas sebelumnya kan. Secara valuasi historis meyakinkan, secara valuasi comparison industri yang sama juga meyakinkan gitu. Ini apa ya? Kurang meyakinkan ya karena di PBV-nya, di valuasi secara PBV-nya itu udah mahal gitu. Nah, bagaimana sentimennya? Sentimennya ya dia lagi ini ya. Grafiknya juga lagi bearish, trennya bearish, kemudian sentimen orang-orang juga pada masang harga serok gitu kan. Jadi bakal turun ke bawah gitu. Kayaknya ya saya bukan mau apa ya,
Ya ini kan namanya rekomendasi doang ya. Ya terserah teman-teman yang punya kendali ya teman-teman. Ya intinya ya saya cuma bisa bilang jangan dulu, itu aja. Jangan dulu. Jadi udah bagi dividen ya mungkin bisa dialihkan ke yang lain gitu ya, ke saham-saham yang lain atau ya mungkin ke cash dulu ya. Cash is the king ya kan. Karena berita yang semakin apa ya, semakin gencar. Ya kalau misalnya teman-teman tahu channel-nya Raymond Chin, ya teman-teman mungkin harus subscribe juga itu. Channel bagus teman-teman, Raymond Chin. Ini suhu saya ya kan, suhu. Ya, mungkin teman-teman belajar juga di sana ya. Belajar tentang saham dan keuangan. Keuangan ya. Jadi Bos Raymond Chin ini kasih tahu bahwa tips menghadapi tahun depan ya, tips menghadapi dunia gelap tahun depan, katanya dunia akan gelap di tahun depan ya kan, ekonomi kurang baik gitu kan. Apakah Indonesia juga akan mengalami yang sama ya? Kita berdoa semoga tidak gitu kan. Ya harapannya semoga semoga membaik kayak gitu, nggak terlalu berdampak sekali ke Indonesia. Tapi ya intinya kita persiapkan cash sih, itu yang dibilang Bos Raymond Chin, persiapkan cash, cash is the king. Jadi ketika harga nanti saham, mulai murah, ya udah kita serok habis-habisan di tahun 2023. Ya, sekarang ini kita ya valuasi-valuasi aja dulu, mana kita watchlist mana saham-saham yang menarik, mana saham-saham yang lagi murah. Tahun 2023 ya makin murah dong, makin anjlok dong. Kalau emang udah makin murah, ya udah serok. Ya itu sih yang strategi yang saya akan pakai untuk saat ini. Jadi memang saya juga belum masukin lagi ke saham di apa, di investasi high risk. Saya masih tunggu momen yang tepat. Oke, semoga teman-teman juga bisa terbantu dengan pandangan ini. Oke, teman-teman yang mau request silakan feel free request di kolom komentar mana saham yang bisa kita valuasi. Excelnya bisa di-download di link.id/cc766 bayar kelasnya bayar 1.000, 2.000 silakan. Tinggal klik, tinggal, mmm, bayar, tulis ya kan mau berapa bayarnya 1.000, 2.000 silakan. Ya 2.000 ya, I want this, terus tinggal tulis email ya, tulis email dan udah bisa dibayar pakai QRIS, OVO, Shopee, klik agree to terms, buy now. Rp2.000 aja. Oke. Selamat menikmati, selamat menikmati ya. Oke, selamat beraktivitas. See you. Thank you udah request lagi dong. Yang belum subscribe, subscribe juga dong. Terima kasih, salam luar biasa.